terpercaya. Ya, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa, kami akan menghadirkan ragam informasi menarik untuk menemani pagi Anda di hari ini. Saudara, pemerintah saat ini sedang melaksanakan migrasi siaran analog ke siaran digital. Mematikan siaran analog atau analog switch off bahkan telah dilaksanakan pada tanggal 30 April sebagai tahap pertama di beberapa provinsi. Lalu, seperti apa perkembangan migrasi siaran analog ke digital saat ini? Hal ini akan kita bahas bersama dengan penyelenggara ASO Digital yang sudah hadir di tengah kita, juga bersama dengan Komisioner KPID Sulawesi Selatan yang sudah hadir di tengah-tengah kita di studio Kompas TV pada pagi hari ini. Saya sapa terlebih dahulu Pak Heri Bertus Kongkolu selaku penyelenggara ASO Digital. Selamat pagi Pak, mungkin maskernya bisa dibuka dulu. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Terima kasih sekali lagi sudah bergabung di Studio Kompas TV. Dan selanjutnya ada Komisioner KPID Sulawesi Selatan, ada Pak Andi Muhammad Ilham. Selamat pagi Pak Ilham. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya bergabung bersama kita hari ini. Kita sudah booster kan jadi? Iya, betul. Hari ini kita akan membahas banyak tentunya mengenai perpindahan ataupun migrasi siaran analog ke siaran digital seperti itu. Saya ke Pak Ilham terlebih dahulu mungkin. Baik. Pak Ilham, mungkin masih banyak pemirsa yang belum tahu apa sih perbedaan siaran analog dan juga siaran digital. Kenapa harus migrasi dan apa kelebihan dari siaran digital? Silakan Pak Ilham. Baik, Mbak. Jadi harapan kita semua tentunya selalu ada adaptasi terhadap perkembangan ekosistem penyiaran ya. Ya. Saat ini di berbagai negara secara global, ITO ya sebagai wadah berhimpun International Telecommunication Organization ini menyepakati bahwa telah dibentuk sebuah upaya melakukan digitalisasi penyiaran sehingga konsep dari frekuensi ini yang dahulunya ditangkap oleh TV-TV tabung, TV analog, itu kemudian bisa menjadi lebih jernih, lebih bersih, dan lebih canggih teknologinya. Kenapa? Karena ibaratnya seperti satu jalur ya, jalan Petarani ya di Makassar itu digunakan oleh semua stasiun televisi. Betul. Ya, jadi padat ya, kendaraan itu padat, lalu lintas frekuensi itu banyak ya. Kita saja di sini ada 18 SSJ ya. Nah, itu semua menggunakan masing-masing frekuensi sehingga ini akhirnya terjadi keborosan. Nah, dengan adanya digitalisasi ini kemudian diatur tinggal menjadi 3 frekuensi. Ya, untuk Makassar atau Sulsel ini ada 3 penyelenggara MUX ya, Pak Heri, dari TVRI, dari RCTI, kemudian dari Metro TV. Nah, dari 18 ini nanti tinggal 3 ya, jadi seperti jalan layang tol ya, jadi lebih leluasa, lebih lancar ya. Frekuensi yang lain ini nanti akan digunakan untuk jaringan internet, untuk teknologi 5G, untuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi lainnya, sehingga televisi kita ini akhirnya ada pemanfaatan terhadap dividen ya, frekuensi itu. Kemudian bisa membuka lapangan kerja ya. Jadi makanya dia masuk di klaster Undang-Undang Cipta Kerja ya. Iya. Ya, jadi tentunya banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dengan adanya migrasi dari analog ke digital ini. Saya ke Pak Heri. Kalau misalnya kita tadi sudah menyebutkan bahwa sudah dimulai tahap pertama ASO Digital tanggal 30 April. Kalau perkembangannya di Sulawesi Selatan, Pak Heri bagaimana? Ya, kalau lihat perkembangan untuk menyongsong ASO ya di Sulsel ya. Kalau memang di 30 April kemarin kan ya kita tahu sendiri memang terjadi pergeseran atau penundaan.
Sebenarnya banyak faktor sih ya kenapa itu harus ditunda. Ya. Ya memang salah satunya kemarin karena memang pemerintah punya kewajiban untuk pembagian set-top box untuk kalangan masyarakat yang tidak mampu. Ya. Nah ini kebetulan untuk ke daerah Sulawesi Selatan kalau nggak salah ada beberapa LPS juga yang menjadi pemenang MUX, dan tidak pemenang MUX diwajibkan untuk memberikan bantuan komitmen set-top box di Sulsel. Tapi dalam perjalanan kemarin ya memang belum bisa terrealisasi dengan baik, Mbak. Iya. Sehingga itu harus ditunda. Tetapi bukan itu aja, karena memang kita terperangkap juga kepada apa sih syarat asuh. Nah ini yang terkadang belum pernah kita temukan jawaban. Kalau kita cuma hanya berpikir bahwa asuh itu tergantung kepada, ya mohon maaf ya, kepada set-top box untuk rakyat miskin. Saya kira ini nggak tepat juga, karena di beberapa negara, seperti anggaplah kita contoh Thailand. Ya. Kalau Thailand itu mereka punya yang namanya penetrasi, karena TV-TV ini hidupnya cuma dari penonton. Betul. Nah, kalau kita ngeliat sekarang, ya saya nggak tahu, mudah-mudahan bisa ditambah sama Pak Ilham sebagai KPID. Penetrasi di Kota Makassar itu yang diinginkan berapa persen sih, Pak? Nah ini kan belum pernah terjawab nih, karena pada saat kita asuhkan, ya kayak yang nonton Kompas TV, ya jangan sampai cuma masyarakat yang, ya mohon maaf tadi ya, yang memang kurang mampu, tetapi masyarakat yang middle up ke atas itu, karena tidak punya alat perangkap yang namanya set-top box, ataupun TV-nya yang sudah digital, mereka nggak punya, berarti ya orang nggak akan nonton Kompas TV. Nah ini yang kalau kita nggak punya data, atau teman-teman Sulsel pengennya berapa sih yang diinginkan pemerintah daerah ini supaya penetrasi yang di Makassar itu anggaplah 70%. Jadi masyarakat dianggap sudah punya alat penerima 70%, sehingga pada saat dimatikan analognya Kompas TV, ya semua akan nonton Kompas TV di digital. Betul. Nah itu belum pernah terjawab. Saya nggak tahu Pak Ilham apa udah punya data nggak bahwa Sulsel itu memiliki target tersendiri untuk penetrasinya, Pak, untuk asuh ini. Ya, gitu. kemarin, bagaimana Pak Ilham? Iya, makasih. Kemarin kita koordinasi, Pak, dengan kementerian, dengan teman-teman operator MUX di sini. Iya. Kemudian terjawab bahwa di lapangan ini kendalanya berbagai macam hal ya, yang menyebabkan 70% itu tidak tercapai. Ya, sehingga ini ada penundaan. Ya, kami dari KPID ini selama ini terus mensosialisasikan ya, bahkan beberapa kegiatan itu kita terjun langsung. Yang terakhir itu di tanggal 29, Pak, harusnya sudah besok ini. Kita manggil semua teman-teman operator, tiba-tiba malamnya diumumkan sama Mas Menteri ya, Pak Menteri, bahwa kondisinya belum siap, karena set-top box itu ya nanti masyarakat bisa komplain, yang harusnya mereka secara peraturan punya hak untuk mendapatkan berdasarkan kategorinya. Nah ini belum sampai ke mereka. Kendalanya itu kawan-kawan dari operator ini terkait verifikasi data, karena mereka harus berkunjung door to door ya, untuk melakukan verifikasi, kemudian update apakah di tempat itu bisa dikoneksikan STB-nya terkait dengan early warning system, ya, kemudian pendataannya. Tentunya kendala-kendala ini selalu diupayakan begitu. Betul. Untuk dari KPID Sulawesi Selatan kita koordinasi dengan berbagai pihak. Kita masih akan ngobrol-ngobrol banyak terkait dengan perkembangan migrasi dari siaran analog ke digital, namun jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Masih bersama saya di tengah-tengah studio Kompas TV ada Pak Heri dan juga Pak Ilham. Kita masih akan membahas mengenai perkembangan migrasi siaran analog ke digital. Saya ke Pak Heri terlebih dahulu. Apakah penerapan kebijakan migrasi ini sudah dibarengi dengan persiapan perangkat pendukung yang memadai, misalnya set-top box? Pak Heri, silahkan. Iya, kalau secara teknologi memang set-top box itu sebenarnya perangkat ini ya standar ya sebagai penerima siaran digital. Betul. Jadi kalau misalnya set-top box itu di pasaran sendiri memang banyak ya. Tetapi untuk set-top box ini kan memang ada kriterianya, Mbak. Jadi mungkin Pak Ilham tahu juga bahwa
semua set-top box yang akan beredar itu harus memiliki sertifikat, Pak. Iya. Karena di situ kan kalau Pak Ilham tadi mengatakan bahwa ada early warning system. Iya. Nah itu nggak sembarang set-top box memiliki itu, karena desain daripada iOS itu memang dari putra-putra Indonesia. Ya. Nah itu harus dapat stamp dari lembaga sertifikat atau dari Kominfo sendiri. Nah itu harus dan wajib memang. Kemudian kalau di perangkat TV-nya sendiri, ya memang kalau TV-TV keluaran 2018 itu memang sudah siap. Iya. Sudah siap kalau TV-TV flat ya, itu 2018 itu sudah memiliki tuner sendiri yang memang bisa menerima siaran televisi digital. Nah, kalau di perkembangan daripada set-top box sendiri ini memang dari dari chipset sendiri. Iya. Ya terus terang memang kalau kondisi sekarang chipsetnya memang lagi langka nih. Lagi langka. Lagi langka. Nah ini yang kalau jadwal ASO-nya semakin diundurkan atau ditarik ulur terus, nah bisa-bisa kita mengalami kekurangan chipset untuk set-top box. Kan ada chipset ya untuk set-top box itu ya. Nah itu yang ya kalau saya bilang sih sangat krusial, karena memang chipset ini membangun suatu alat set-top boxnya sendiri. Nah ini kalau chipsetnya sendiri di pasaran sudah langka. Nah kalau kita tahu sekarang kan di Afrika Selatan juga lagi proses ASO. Penyebab kelangkaan sendiri ini bagaimana, Pak? Ya penyebab kelangkaan itu karena perang pasar sih ya. Perang pasar? Perang pasar ya, karena ya suka nggak suka ya memang bisnisnya seperti itu. Oke. Siapa yang duluan yang dia akan dapat. Nah kalau Indonesia sendiri telat dalam melakukan migrasi, ya tentunya ya kan yang diprioritaskan yang sudah jelas ya Pak ya. Betul. Itu kan hukum dagang biasa itu. Oke. Seperti apa perkembangan ASO di Sulawesi Selatan, Pak Ilham? Jadi untuk Sulawesi Selatan berdasarkan pemantauan teman-teman di KPID Pak Heri ya, itu sudah berjalan simulcast sebenarnya. Teman-teman yang penyelenggara multiplexing itu sudah menyiarkan siaran digital. Makanya kita sebut dengan simulcast. Jadi bisa diterima oleh TV digital, bisa oleh TV analog. Sebenarnya di pasar itu sudah ada juga sekarang TV pintar istilahnya. Mereka sudah disiapkan perangkat STB-nya itu include dengan televisinya. Ya, jadi TV digitalnya ini tinggal dibeli, kemudian ya cuman beli TV-nya kan itu tadi lagi masyarakat ini seolah-olah dalam tanda kutip ya harus terpaksa ya untuk mengubah itu. Nah, sehingga solusinya ya diberikan perangkat STB itu, set-top box ya, sehingga TV-TV yang masih analog ataupun TV yang sudah flat tapi belum memiliki kemampuan untuk DVB T2 ya, karena yang sekarang itu sudah DVB T2 ya untuk fasilitas STB-nya. Ya, kenapa? Karena dibutuhkan memang teknologi seperti yang disampaikan Pak Heri ya. Ini kita seolah-olah gagap ya, terlambat mengantisipasi itu, sehingga ini molor-molor terus. Bayangkan sejak 2015 ini sebenarnya ya konsep untuk analog switch off, tetapi ya tentu tidak mudah juga karena memang di kondisi di lapangan itu sangat beragam. Ya, jangankan kita yang ASO tahap pertama ini kan harusnya 30 April itu Makassar, Goa, Pangkep, Maros sama 5 kabupaten ya di Goa ya. Ya, jadi ini tidak bisa terrealisasi bukan semata karena kesiapan operator. Operator sudah berjalan untuk MUX-nya, tetapi ya ini kondisi kesiapan masyarakat jangan sampai kemudian dimatikan ya, langsung panik ya. Harusnya sudah bisa lihat pertandingan kualifikasi Asia Indonesia, tiba-tiba tidak ada di layar TV ya. Nanti demonya kemana nih? Jangan-jangan ke KPID. Padahal ini kan regulasi kita bagaimana saling bersinergi dari kementerian, dari teman-teman MUX, partisipasi masyarakat juga dibutuhkan bahwa terutama kesediaan STB itu ya. Iya, betul. Saya ke Pak Heri. Tadi Pak Ilham mengatakan bahwa ada beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang sudah mulai tahap pertama dan juga di seluruh Indonesia pastinya ada beberapa daerah yang sudah masuk ke tahap pertama ASO. Apa kemudian pertimbangan daerah-daerah ini terpilih seperti itu dan apa yang menjadi pertimbangan nanti masuk di tahap 2? Pak Heri, silakan. Oke.
pertimbangan bahwa si apa tadi Sulawesi Selatan, kemudian ada Bali dan Pasar, kemudian kalau nggak salah itu Palembang ya, kalau nggak salah. Nah itu sebenarnya gini, di kita itu ada yang namanya frekuensi plan. Jadi sebentar kalau misalnya Makassar kita akan off kan, jadi frekuensi-frekuensi yang didudukin Makassar sebentar ini akan dipakai oleh tetangganya, makanya dia harus masuk dalam schedule gitu Mbak. Begitupun di Bali, itu pun sama gitu loh. Tetapi poinnya gini, kenapa 3 daerah itu Palembang, kalau nggak salah Palembang, Makassar sama Bali? Pertanyaan besar kita, kenapa sih gagal di 30 April? Nah saya nggak tahu, Pak Ilham punya data nggak? Kalau saya punya data gini, dari hasil survei Nielsen, kalau benar 3 daerah hasil Nielsen itu dimatikan, 78% penonton tidak akan menikmati digital. Jadi penetrasi di 3 daerah itu cuma 22%. Nah, ini kan sangat bahaya nih. Kata Pak Ilham tadi, kalau dimatikan 78% ini pasti akan teriak. Entah demo ke LPS-nya ataupun ke KPI. Nah, ini yang sangat-sangat memang harus dipertimbangkan masak-masak. Data-data masalah penetrasi tadi, karena memang sampai sekarang ini pun yang data yang saya pegang itu masih 28% Pak. 28 ya. Nah ini untuk menaikkan sampai anggaplah Sulsel mintanya 70%. Nah upaya dari pemerintah daerah atau pusat ini belum pernah kelihatan nih untuk mengejar target itu, karena sangat penting LPS ini hidupnya dari pemirsa nih. Kalau tidak ada yang nonton, 78% nggak nonton TV. Betul. Perlu kita tahu juga gini Mbak, kenapa televisi digital ini bisa hadir? Karena suka nggak suka, TV analog ini kalau mau bersaing dengan platform yang berbasis internet, dia harus pindah ke digital. Iya kan? Nah sementara kalau kita mau pindah sendiri, sebentar yang mau nonton kita siapa, set-top box-nya tidak ada, nah ini kita bisa loss. Nah penonton kita akan lari ke platform yang lain. Nah terus siapa ngidupin kita ini? Dengan iklan yang ada kan, pasti lari ke internet, ke YouTube apa segala gitu loh. Nah itu yang memang yang kita harus sangat berhati-hati Pak Ilham, karena data yang ada sekarang itu kondisinya cuma 22% Pak. Kalau 30 April itu dilakukan, ini pasti chaos. Gitu sih Mbak. Jadi itu alasan-alasan kenapa 30 April kemarin tidak semuanya seperti itu di migrasi seperti itu Pak Heri. Kalau pertimbangan pemerintah memang adalah set-top box tadi ya, masalah set-top box ya. Tetapi kalau saya cuma sebagai praktisi aja melihatnya dari data, karena data penetrasi tadi itu yang kita pegang, Mbak. Karena Thailand pun dia akan switch off kalau 80%, itu terjadi. Kalau kita lihat Thailand aja, Thailand sendiri aja kan dari 2014 itu 24 stasiun TV, kemudian ke 2010 itu turun terus tuh. 2014 dia ini, 2020 dia tinggal 10. Nah, 2021 pun itu makin turun lagi. Nah, ini yang saya katakan tadi, nah kalau penetrasinya kita nggak urus dengan bagus, yang lama-lama penonton ini akan kabur. TV-TV ini nggak ada nonton, ya tadi berguguran, Mbak. Satu demi satu. Oke, kita tahan dulu Pak Heri, kita masih nanti akan bertanya kepada Pak Ilham upaya-upaya yang akan dilakukan dari KPID Sulawesi Selatan untuk meningkatkan jumlah itu tadi. Namun jangan kemana-mana, saudara tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Bersama saya Linda Wirawan dan juga masih bersama dengan Pak Heri dan Pak Ilham membahas mengenai migrasi digital ke migrasi analog, maksud kami ke digital. Saya ke Pak Ilham terlebih dahulu. Pak Ilham, adakah bocoran kira-kira kapan Makassar ini bisa switch off keseluruhan? Mungkin bisa untuk mempersiapkan para pemirsa yang menonton. Silahkan Pak Ilham. Ya, tentu kalau melihat permennya itu tahap pertama 30 April ya. 30 tahap April. Kedua 25 Agustus dan terakhir itu sudah harus beralih secara total seluruh Indonesia itu 2 November 2022. Jadi ini memang
menjadi problem ya, yang tentu butuh pelibatan seluruh stakeholder. Ya, kami sebenarnya dari awal selaku regulator untuk teman-teman lembaga penyiaran melakukan evaluasi pembinaan. Nah, terkait ASO ini, ya, kita ini dalam tanda kutip proaktif aja ya, karena di regulasi kita kan tidak masuk dalam satgas ya, ada satgas khusus yang dibentuk kementerian. Tetapi karena kita proaktif, kita memanggil teman-teman ya. Iya, kalau sosialisasi sendiri apa yang dilakukan sosialisasi dari KPID Sulsel untuk bisa menjangkau ke masyarakat seperti itu Pak Ilham? Baik, beberapa program kita sudah terjun melibatkan mahasiswa, kemudian bekerja sama dengan Dinas Kominfo Provinsi, mengajak seluruh Dinas Kominfo Sulawesi Selatan untuk kesiapan menghadapi ASO. Ya, cuman memang kendalanya karena bentang alam di Sulsel ini bervariasi ya, ada yang di pulau, ada yang di gunung, sehingga butuh pemancar-pemancar baru. TVRI aja belum bisa mengcover seluruh Sulsel ini ya, apalagi nanti kalau ASO ini kan repot. Ya, makanya banyak TV kabel kalau di daerah, atau yang menggunakan langsung parabola untuk TV satelit. Ya, tentu harapannya kita masyarakat bisa terpenuhi haknya untuk mendapatkan siaran yang bermanfaat sebagai edukasi, sebagai informasi, kemudian sebagai hiburan ya. Karena media baru ini kan butuh media yang betul-betul memiliki kapabilitas yang diawasi oleh KPID sebagai pembanding ya, sebagai media mainstream. Nah, jadi harapannya Pak Heri ya, lembaga penyiaran kita ini baik yang publik maupun lembaga penyiaran sosial, kalau perlu diberi intensif lah ya. Kira-kira sebagai penyelenggara ASO digital yang ada di Indonesia, berapa lama kira-kira target waktu yang dibutuhkan Indonesia untuk bisa switch off seutuhnya seperti itu Pak Heri? Berapa lama? Ya. Berapa lama itu kembali kepada gini. Yang saya tangkap tadi Pak Ilham sempat berbicara, ada key point. Kalau memang ASO ini mau dijalankan dengan baik, ya memang semua stakeholder itu harus dilibatkan. Nah, ini kan balik lagi. Ya mohon maaf nih Pak Ilham, tadi kan sempat saya mengutip sedikit Pak Ilham tadi ngomong bahwa tidak masuk dalam satgas. Nah, ini kan yang suka nggak suka memang sekarang ini terjadi ada jarak ya antara pusat dan daerah. Padahal kalau kita berbicara terus bahwa ASO ini adalah kepentingan nasional, kepentingan kita bersama, tetapi kok seolah-olah ini kita ngelihat bahwa yang bekerja cuma pusat aja. Nah, ini yang belum pernah saya ngelihat bahwa harusnya ya, kalau saya lihat harusnya 30 April untuk Kota Makassar harusnya nggak harus ditunda lagi. Kalau memang yang namanya tadi bahwa ASO ini adalah kepentingan bersama, kepentingan kita semua rakyat Indonesia. Teman-teman daerah ini benar-benar harus dilibatkan. Karena mereka lah yang tahu yang namanya daerahnya sendiri. Kalau saya balik, saya tanya Pak Ilham, kalau kita kemarin matikan 30 April, Makassar bisa tenang dan damai nggak? Ya, tentu kalau melihat data yang ada, kemudian masyarakat itu biasanya Pak Heri nanti sudah deadline baru pada beli kan? Iya kan? Ya berarti gini. Jadi berarti kan artinya gini. Harusnya nih kalau menurut saya ya, harusnya dalam memutuskan misalnya ASO di Makassar kita tunda atau apa. Nah, teman-teman ini ya harus dilibatkan karena mereka yang lebih tahu. Jadi beberapa daerah juga sempat saya komunikasi hal yang sama. Contoh misalnya di Banda Aceh. Mereka sudah langsung bisa. Kenapa harus ditunda lagi? Kami sudah siap, gitu loh. Nah, artinya kalau pemerintah daerah sudah siap, rakyatnya sudah siap, terus apa lagi yang harus ditunda, gitu loh. Baik, terakhir mungkin Pak Heri, closing statement buat para masyarakat yang menonton. Silahkan Pak. Ya, kalau harapan saya sih untuk di Kota Makassar atau Sulawesi Selatan 1 untuk ASO ini, beli set-top box-nya aja langsung dah, karena memang nggak usah tunggu-tunggu bantuan sih saya kira ya, karena memang teknologi ini kita butuh sesuatu yang baru untuk di penyiaran. Ya saya kira murah kok harganya,
Saya kira dengan harga 200 sampai 250 untuk masyarakat saya kira enggak ya, enggak begitu membebankan. Tetapi kalau kita masih menunggu yang namanya bantuan, karena bantuan ini juga enggak semua dapat ya. Jadi kita harus luruskan juga bahwa bantuan yang akan diberikan sama pemerintah lewat LPS tadi memang punya filter. Nah, filter-filter ini yang memang kita harus menghormati, karena memang satu harus terdaftar dalam data DTKS sendiri, kemudian harus disurvei. Masih panjang. Nah, ini kalau disurvei terus nggak selesai-selesai, kapan ASO-nya, Mbak? Iya. Betul. Terakhir Betul. mungkin dari Pak Ilham, silahkan Betul. Pak. Jadi saya sepakat bahwa sosialisasi ASO ini kan sudah setahunan ya, sejak betul. Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 ini sudah hampir 2 tahun. 2 tahun. Ya, Bentar lagi tentu ulang tahun, Pak ya. sebentar lagi ulang tahun harusnya ya. Jadi kita berharap sosialisasi yang sudah berjalan ini kemudian jangan molor lagi ya di 2 November 2022 itu, supaya kita mendapatkan tayangan yang bersih, kemudian jernih suaranya, canggih teknologinya, sehingga kualitas tampilan yang muncul di layar televisi kita itu bisa kita nikmati bagi masyarakat yang sudah memiliki, ya tentu karena sosialisasi sudah berjalan. Kemudian yang belum, kita harapkan bisa mempersiapkan, ya kalau mau lebih bagus lagi yang Smart TV itu ya. Iya, betul. Tentunya ya. Ya, kemudian tentu selaku perwakilan publik di Komisi Penyiaran Informasi Daerah KPID, kita selalu menjalin komunikasi sinergitas. Kemarin kita adakan dengan kementerian ya terkait kesiapan ASO ini, evaluasinya sampai di mana. Itu lebih 300-an peserta melibatkan seluruh kampus yang ada di Makassar. Kemudian dari lembaga penyiaran, kita henti-hentinya kami melakukan koordinasi dengan operator multiplexing, ya. Kemudian dengan kepala dinas kabupaten kota, khususnya yang masuk tahap pertama. Kemarin di Makassar ini ramai flyer, ya, pemerintah kota untuk mensosialisasikan itu di Maros juga, Kabupaten Maros, kemudian di Takalar dan Terima kasih sekali lagi Pak Ilham dan juga Pak Heri. Termasuk acara ini ya, iya, sosialisasi betul. oleh Kompas TV. Sudah bergabung bersama kami di studio Kompas TV, dan kita tentunya berharap semoga migrasi dari siaran analog ke digital ini bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Saya Linda Yurawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.